Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa dalam video yang baru ini akan membahas tentang haraf jar. Haraf jar. Dalam teks Arab atau dalam percakapan bahasa Arab, kita harus perhatikan pendukung-pendukung kalimat ya. Ada yang disebut dengan haraf. Ya, haraf itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi untuk mendapatkan makna khususnya, haraf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus diidofatkan kepada fiil atau digabungkan ke isim, diidofatkan ke isim atau digabungkan ke fiil ya. Di sini kita akan bahas satu macam haraf yang sering dan paling populer di antara haraf-haraf yang lain, sering dibahas juga, yaitu haraf jar. Haraf jar itu apa? Di sini disebutkan, isim itu dijarkan apabila didahului oleh salah satu huruf dan dari huruf-huruf jar ini, yaitu min, ila, an, ala, fi, lam, ba, dan kaf. Ingat kata kuncinya, haraf jar itu masuk ke isim, ke kalimat isim. Kalimat isim adalah kata benda. Contohnya piala, gelas, televisi, tas, speaker, jaket, meja, kursi, hordeng, lampu. Nah, semacam itu semua adalah isim. Termasuk nama-nama orang, Asep, Dedi, Usep, Uis, ya, Lilis. Nah, itu nama-nama orang. Maka kalau kamu menemukan nama orang atau kamu menemukan nama sebuah pekerjaan, masdar termasuk juga isim. Di video sebelumnya sudah ada ya masdar pembahasannya. Silahkan dicari. Atau nama tempat seperti misalkan Palabuhan Jayanti, Girang, Bobojong, Kertajadi, Leweng Kalong, dan lain sebagainya, maka itu semua adalah kalimat isim. Nah, kalimat isim ini bisa menjadi majrur oleh min. Cuman yang harus diperhatikan adalah tanda jarnya nanti atau tanda khofadnya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Ya. Dan di antara isim-isim itu ada yang menerima tanwin, ada yang tidak. Nah, kebanyakan nama ajam seperti Agus, Asep itu tidak perlu pakai tanwin. Namanya sudah Asep, jangan jadi Asepun. Agus ya Agus aja, nggak usah jadi Agusun. Ya. Arnold ya Arnold aja, ya nggak usah jadi Arnoldun, nggak usah. Ya, kalau nama orangnya seperti itu disukunkan, ya tetap aja seperti itu dan tidak boleh pakai tanwin. Ya, makanya jangan main-main sama orang, termasuk jangan main-main sama nama orang. Jadi isim itu ada isim munsorib yang ditanwinkan, ada isim guer munsorib yang tidak ditanwinkan. Nanti yang isim munsorib itu tanda khofadnya tidak dengan kasroh tapi dengan fathah justru ya. Oke, kita lanjut ya. Mana sih contohnya? Nah, di sini akan disajikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila. Ila ini ya. Artinya ke. Zahabtu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Azhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Arsaltu risalatan ila asdiqai. Saya mengirim surat ila kepada ya, asdiqai teman-teman saya. Jadi ila itu boleh ke, boleh pada. Dan Islamun nas ilal khair. Islam mengajak manusia kepada al khair, kebaikan. Arsalallahu Muhammadan ilan nas. Allah mengutus Muhammad ilan nas kepada seluruh manusia. Nah, risalahnya untuk seluruh manusia, tapi diutusnya di negeri Arab. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. B itu kadang-kadang dengan, yang ini yang paling populer ya, dengan, tapi kadang-kadang juga karena. Maka di awal saya bilang
harap ini harus digabung dengan kalimat lainnya untuk mendapatkan makna yang benar, makna yang diinginkan. Kadang-kadang keluar dari makna asli. Ini kan makna aslinya itu itu isti'anah ya. Bisa juga ma'iyah ya. Bi ini isti'anah dengan. Ya. Tapi setelah digabung dengan kalimat berikutnya bisa saja berubah. Contohnya nih, tuwfiyal batalu bil ma'rakah. Seorang pahlawan itu tuwfiya diwafatkan Allah bil ma'rakah di peperangan. Walidu bi Jakarta, saya dilahirkan di. Nah, justru bi-nya di sini di. Artinya bi-nya itu di. Di Jakarta. Naktu bil qalam, saya menulis bil qalam dengan qalam. Yu'adzabullahu nasa bidzulmihim. Allah menyiksa manusia bidzulmihim karena, bukan dengan ya, dengan tapi karena kezaliman mereka. Arsumu bil marsama al mulawwanah. Arsumu bil mirsamati al mulawwanah. Saya melukis dengan pensil warna. Saya melukis dengan pensil warna. Ini baru dua. Kita lanjutkan yang ketiga, ala. Ala artinya kepada, di atas, kewajiban. Boleh artinya kepada, boleh di atas, boleh kewajiban. Misalnya begini. Nazalal wahyu ala rasul. Wahyu nazala turun ala rasul kepada seorang rasul atau kepada rasul ini. Al-kutubu ala rafi. Kitab-kitab itu ala rafi di atas rak. Alaina wajib bagi kami an najtahida bersungguh-sungguh fid darsi dalam belajar. Kami wajib sungguh-sungguh atau kewajiban kami adalah belajar bersungguh-sungguh. Alkitab alal minbar. Buku itu alal minbar di atas mimbar. Alal mu'min ayashkurallah. Kewajiban mukmin adalah ayashkurallah, bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah. Bisa sholat harus syukur. Makanya harus sholat itu harus tenanan ya, harus semangat. Karena itu tanda syukur. An artinya dari atau tentang. Al masjidu ba'idun an baiti. Masjid itu ba'id jauh dari rumah saya. Tatahaddatsu anil aqidah. Kami natahaddatsu anil aqidah, kami berbincang-bincang, berdialog anil aqidah tentang keyakinan. Natakallamu an hadil ayah, kami berbicaraan tentang hadil ayah, tentang ayat ini. Lanjut fi. Fi artinya di dalam atau pada. Walidu Muhammadun fi Makkah. Walidu Muhammadun fi Makkah. Walida Muhammadun fi Makkah. Muhammad dilahirkan di Makkah. Ini fi itu di. Walidu fi Surabaya. Saya dilahirkan di Surakarta. Oke. Ajlisu fil fasal, saya duduk di kelas atau di dalam kelas. Mata Abu Muhammad wa huwa fi batni ummi. Ibunya Nabi Muhammad atau ibunya Muhammad mata, meninggal, wa huwa fi batni ummihi, padahal dia masih di dalam kandungan ibunya. Tufiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sita salasah. Oke. Ini berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah fi sinni 63. Pada usia 63. Ini pada. Jadi di dalam pada. Kita belum bahas i'rab ya. Kita belum bahas i'rabnya, kita hanya membahas arti-artinya saja dulu. Kaf. Mau masalah i'rab itu sudah ada di bahasan sebelumnya. Kaf itu seperti. Al ilmu kan nuri, ilmu itu seperti cahaya. Khalidun kal asadi fis syaja'ah. Khalid bagikan singa fis syaja'ati, keberaniannya. Ajib kama fil misabi. Jawab seperti contoh. Li hiwayatun, saya memiliki banyak hobi. Kal qiraati, seperti membaca. Nah, ini lam, artinya untuk kepunyaan sungguh atau pasti. Kita lihat ya. Tarakar Rasul lanal Quran. Tarakar Rasul lanal Quran. Rasul itu meninggalkan Al-Quran bagi kami atau untuk kami. Ad'u abi litanawil futur ma'an.
Saya mengajak Bapak litanawulil futur untuk makan pagi atau sarapan makan bersama-sama. Aktubur risalah li asdiqai. Saya menulis surat li asdiqai untuk teman-teman saya. Lillahi ma fis samawati wal ardi, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaan ya artinya li. Sekarang ini min dari sebagian yang teraji itu min Jakarta. Saya datang dari Jakarta. Ar-rasmu min hiwayati. Melukis adalah sebagian dari hobi-hobi saya. Wa anzalallahu minas sama'i ma'an. Saya Allah menurunkan air minas sama dari atau di antara dari langit. Nata'alam minas saati sabi'ah. Kami belajar dari jam 7. As-salatu min arkanil islami. Salat adalah sebagian rukun-rukun Islam. Lanjut. Nah, ini ya. Perhatikan kata-kata ismun yang berharokat kasroh, yang terletak setelah huruf jar. Kita kembali ke atas. Perhatikan isim kata-kata isim yang berharokat kasroh. Contohnya mana? Contohnya misalkan ini. Ya. Yang terletak setelah huruf jarnya lam. Terus digimanain? Selain itu ada beberapa huruf jar yang bentuk idiom dengan kata-kata sebelumnya. Nah, ini yang dijarkan ini, kenapa dijarkan? Karena di depannya kan ada lam. Yang lain juga sama. Kenapa asdiqoi ini dibaca asdiqoi? Kenapa lillahi enggak lilahu? Karena kan ada lam di depannya. Ya. Kemudian kenapa minas sama'i dibaca i? Karena ada min. Kenapa ini yang ini minas saati? Kenapa dibaca ti? Karena ada min juga. Kenapa dibaca arkani? Karena ada min juga. Ya, mudah kan? Nah, seperti saya bilang tadi bahwa harap jar ini bisa keluar dari maksud tertentu kalau digabung dengan kata tertentu ya. Bahkan ada gabungan tertentu yang tidak boleh terpisah, harus dengan pasangan itu ya. Ada kata tertentu yang tidak boleh terpisah dari huruf jarnya untuk menunjukkan makna tertentu. Ini contohnya ya. Amarobi itu kalau kata amaro itu pasangannya dengan bi ya. Amarobi, ingat amaro ini pasangannya dengan bi, nggak boleh dengan min ya. Untuk menunjukkan memerintahkan ya. Kata memerintahkan itu pasti amarobi. Contoh ini, amaro khalifatu Abu Bakrin as-Siddiq Sayyidan bin Sabit bi, kan, di jam'il Quran. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, kalau yajibu dengan ala. Yajibu dengan ala. Contohnya yajibu alaina an natakhallaqa bil akhlaqil karimah. Kita wajib berperilaku dengan akhlak yang mulia. Nah, contohnya yaqumu dengan bi lagi, naqumu bi, ya, naqumu bis salatil isya fi jama'atin, kami melaksanakan salat isya dengan berjamaah. Kemudian sobaro dengan ala, sobaro ala, hum yasbiruna ala, mereka bersabar menghadapi kesakitan. Kalau yu'minuna dengan bi, yu'minu, ya, nu'minu billahi, kami beriman kepada Allah. Yahtaju dengan ila, yahtaju ila. Contohnya al-fuqara'u yahtajuna ila musa'adatil qadirin, orang-orang fakir membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu. Ya ta'alaku dengan bi, hadhil ayatu tata'alaku bil ayatil ukhra. Ayat ini berkaitan berhubungan dengan ayat lain. Yad'u dengan ila ya. Yad'u dengan ila. Yad'u fulanan ila. Yad'u al-Qur'an ila al-aqidah as-sahihah. Al-Qur'an mengajak untuk berakidah yang sahih. Ta'awanu atau ya ta'awanu dengan ala. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Nah, ini sebagian idiom ya yang sudah paketan satu kata kerja dengan harap jarnya. Maka pasangan ini tidak boleh terpisahkan untuk menunjukkan makna tertentu ya. Kalau salah saja menggabungkannya maka bisa berubah artinya.
Oke, syukran jazilan ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.